Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis kinerja ekonomi Indonesia tahun ini berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimismenya terhadap kinerja ekonomi Indonesia tahun ini. Pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Menurut Purbaya, dengan posisi saat ini yang jelang memasuki kuartal terakhir, masih ada peluang akselerasi pertumbuhan pada sisa tahun berjalan. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut yang menjadi keyakinan pertumbuhan ekonomi bisa mendekati target pemerintah. Sekarang kan bulan September, Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak tercapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 mencapai 5,12%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 lebih tinggi dibandingkan pada kuartal pertama yang mencapai 4,87%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi ambisius yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dinilai sebagai semangat positif yang dibutuhkan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Meski demikian, Haris mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut meliputi isu pemutusan hubungan kerja, daya beli masyarakat yang masih terasa sulit, serta defisit APBN yang harus dijaga dengan ketat. Menurut Haris, pemerintah perlu menyusun strategi yang cermat untuk mengelola berbagai tantangan tersebut agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Haris berharap semangat optimistis yang dibawa Purbaya Yudi Sadewa dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi 8% yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar tercapai. Kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum akan melelang 19 proyek jalan tol kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan total nilai investasi 408,6 triliun rupiah. Dari 19 proyek yang akan dilelang, 7 ruas jalan tol diantaranya merupakan proyek yang diperkasai oleh pemerintah dan 5 ruas tol penugasan. Kementerian Pekerjaan Umum akan segera melakukan lelang sebanyak 19 proyek jalan tol kerjasama pemerintah dan badan usaha. 19 proyek tersebut memiliki total nilai investasi 408,6 triliun rupiah. Dari 19 proyek yang akan dilelang, 7 tol diantaranya merupakan proyek yang diprakarsa oleh pemerintah. Sementara 7 tol lain yang merupakan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, prakarsa badan usaha atau Ansolution, dan 5 proyek KPBU penugasan senilai 1,62 triliun rupiah. 7 proyek jalan tol yang merupakan prakarsa pemerintah yakni Tol Bandung Intraurban, Jalan Tol Pejagan Cilacap, Jalan Tol Tuban Babat Lamongan Gresik, Jalan Tol Malang Kepajen, Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk Mengwi, dan Jalan Tol Bandar Udara Supadio Pelabuhan Kijing.
Sementara 7 ruas tol prakarsa badan usaha yakni Jalan Tol Pluit Bandara, Jalan Tol Cikunir Karawaci Elevate, Jalan Tol Semanan Balaraja, Harbor Toll Road, Jalan Tol Bitung Serpong dan Jalan Tol Caringin Cisarua, dan Jalan Tol Akses Patimban Extend. Dan 5 ruas tol penugasan yakni Jalan Tol Prapat Kisaran, Jalan Tol Dumai Simpang Singgandala Rantau Prapat, Jalan Tol Pelabuhan Panjang Lematang, Jalan Tol Rengat JC Pekanbaru, dan Jalan Tol Jambi Rengat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jalan daerah dengan mengusulkan anggaran Inpres jalan daerah yang lebih besar pada 2026. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menyebut hal itu penting karena saat ini dana alokasi khusus infrastruktur daerah ada pemangkasan. Sebelumnya, pemerintah mengarahkan 4 triliun rupiah untuk IJD tahun 2025. Dengan adanya pemangkasan dan infrastruktur daerah tersebut, Lazarus melihat saat ini pemerintah daerah juga berharap mengenai perbaikan jalan daerah pada IJD. Dengan implementasi IJD yang baik, Lazarus melihat hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena tak semua pusat produksi di daerah berada di pinggir jalan. Pusat-pusat produksi itu ada di daerah, Pak. Ada di dalam-dalam. Contoh kita di kelapa sawit ya, Pak Dirjen ya. Kalau Pak Dirjen Bina Marga tahu. Sekarang kalau dulu kekuatan kita di karet, Pak. Sumatera, Kalimantan itu dulu kekuatannya di karet, Pak. Produksi komoditi. Ya, orang sekarang nanam karet mau keluarkan ke jalan raya berapapun harganya nggak pernah untung, Pak. Kenapa? Karena habis di biaya angkut. Habis di biaya seperempat kendaraan. Demikian juga sawit, Pak. Sawit 2 hari dipanen tidak bisa keluar, harus dibuang, Pak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. PT Bukit Asam Tbk tengah mempercepat proyek angkutan batu bara Tanjung Enim Kremasan. Perseroan menyiapkan belanja modal hingga 5 triliun rupiah dengan target operasi komersial pada kuartal 2 2026. Hingga Juni 2025, produksi dan angkutan batu bara PTBA terus mengalami kenaikan signifikan. PT Bukit Asam Tbk menyiapkan belanja modal hingga 5 triliun rupiah untuk proyek angkutan batu bara Tanjung Enim Kramasan. Hingga saat ini pengeluaran sudah mencapai 1,5 triliun rupiah dan masih ada sekitar 3 triliun rupiah yang akan dialokasikan sampai pertengahan tahun 2026. Proses pembangunan jalur angkutan batu bara ini telah mencapai 50%. Targetnya proyek ini akan mulai beroperasi komersial pada kuartal 2 tahun 2026. Pembangunan proyek ini melibatkan kerjasama PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Api Logistik. Jalur tersebut akan mendukung distribusi batu bara langsung menuju Stokpil. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Una Lindasari menegaskan strategi pendanaan perseroan dilakukan dengan skala prioritas. Investasi hanya dipertahankan untuk proyek yang bersifat penting dan mendesak. Hingga Juni 2025 volume angkutan batu bara PTBA naik 9%. Menjadi 19,27 juta ton dari sebelumnya 17,7 juta ton. Sementara volume produksi batu bara mencapai 21,73 juta ton atau meningkat 16% berkat optimalisasi rantai pasok dan efisiensi logistik. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk terkoreksi hingga hampir 19% sepanjang tahun ini. Meski begitu, pihak perseroan memastikan belum memiliki rencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dalam waktu dekat. Perseroan menegaskan fundamental tetap solid serta menjaga kinerja positif di tengah volatilitas pasar. Harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk emiten berkode saham BBCA terkoreksi hampir 19% sepanjang tahun berjalan.
Meski demikian, pihak perseroan menegaskan belum ada rencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback dalam waktu dekat. SVP Investor Relation BCA, Rudi Widiharjo mengungkapkan, buyback terakhir dilakukan pada Maret 2025 saat pasar saham mengalami koreksi tajam. Rudi menegaskan saat ini keputusan disesuaikan dengan mekanisme pasar dan belum ada rencana untuk melakukan langkah serupa dalam waktu dekat. Senada dengan itu, Corporate Sekretari BCA Iketut Alam Wang Sawijaya menjelaskan tekanan jual saham BCA utamanya berasal dari investor asing. Namun kondisi ini diimbangi oleh meningkatnya partisipasi investor domestik yang meningkat hingga sekitar 409.000 investor retail. Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasi menegaskan fundamental perseroan tetap terjaga. Hingga Juni 2025, NPL berada di level 2,2%, loan at risk sebesar 5,7%, NPL coverage 167% dan large coverage 68%. Kondisi ini menunjukkan risiko kredit masih terkontrol dengan baik. Kami menyadari bahwa kondisi pasar tahun ini masih sangat volatile. Meskipun bursa sempat mencatat kenaikan kemarin, dinamika di pasar tetap berlangsung dengan adanya tekanan jual dari investor asing. Ya. Namun demikian secara fundamental, kinerja BCA ini sejauh ini tetap solid. Neraca keuangan tetap terjaga dengan baik, likuiditas dan aspek permodalan berada pada tingkat yang sangat-sangat memadai. Kualitas aset juga seperti yang tadi kita sampaikan tetap terkendali, terjaga dengan baik, sehat, dan juga profitabilitas ini terus tercatat pertumbuhannya positif. Kinerja keuangan juga terus tumbuh positif. Pada paruh pertama 2025, BCA membukukan kredit Rp999 triliun atau naik 12,9% year on year. Dana pihak ketiga tercatat di Rp1.190 triliun, tumbuh 5,7% year on year. Laba BCA pun meningkat 8% year on year, menjadi Rp29 triliun didukung pertumbuhan pendapatan bunga dan non-bunga. Selain itu, BCA terus memperkuat digitalisasi melalui aplikasi My BCA yang kini terintegrasi dengan BCA Sekuritas dan Welma. Sementara itu, perseroan juga berkomitmen menjaga rasio dividen payout di level 68%, dengan catatan dividen interim yang terus mengalami peningkatan secara historis. Tim Liputan IDX. Pemirsa, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM menegaskan komitmen untuk terus membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Manajemen menyebut langkah ini merupakan bentuk konsistensi perusahaan dalam memberikan nilai tambah meskipun kinerja laba mengalami tekanan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau BJTM menegaskan komitmen untuk terus membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Direktur Bisnis Menengah Korporasi dan Jaringan Bank Jatim, Arif Suhirman menjelaskan bahwa penetapan dividen merupakan kewenangan penuh pemegang saham, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pengendali. Namun secara tren, Bank Jatim senantiasa menyalurkan dividen setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi kepada investor. Ia juga menegaskan dividen payout ratio atau DPR dipatok di kisaran 50% dari laba bersih sebagai panduan bagi pemegang saham minoritas. Dalam RPST Mei 2025, Bank Jatim menetapkan dividen tunai sebesar Rp821,5 miliar atau Rp54,17 per saham. Jumlah ini mencerminkan payout ratio 64,12% dari laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp1,8 triliun. Rasio tersebut naik dibandingkan tahun buku sebelumnya meskipun laba bersih mengalami penurunan secara tahunan. Adapun konsistensi pembagian dividen menjadikan Bank Jatim dikenal sebagai salah satu emiten yang royal di pasar modal. Manajemen menilai tren kenaikan nominal dividen per saham mencerminkan komitmen perseroan terhadap pemegang saham. Hal ini juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor di tengah fluktuasi kinerja keuangan perusahaan. Berbagai sumber untuk IDX. Dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG sesi pertama pemirsa, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup menguat 1,04%, di mana IHSG mencapai level 7.828,66. IHSG tadi pagi dibuka di level 7.819, sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.854. Adapun 375 saham mengalami penguatan, 237 saham mengalami penurunan dan 191 saham stagnan atau tidak bergerak. Saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada BBRI mengalami penguatan di 1,47%,
BRPT mengalami penguatan di 2,22%, Antam mengalami penguatan di 2,36%, dan PTRO mengalami penguatan di 4,03%. Sementara untuk top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam antara lain SMIL mengalami penurunan 4,62%, Koin mengalami penurunan 5,31%, WIRG mengalami penurunan 1,66% dan OASA mengalami penurunan 6,43%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi mengalami penguatan 2,63%, begitu juga dengan barang baku dan energi sama-sama mengalami penguatan di 1,89% dan 1,46%, sementara kesehatan mengalami penurunan di 0,13%. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDEX Precision Closing. Pemirsa, dunia game balap mobil kembali diramaikan dengan kehadiran judul legenda. Genki resmi mengumumkan tanggal rilis dan harga penjualan versi penuh game Tokyo Extreme Racer untuk PC. Setelah lama dinantikan, permainan ini siap dirilis melalui Steam dengan fitur dan konten yang lebih lengkap. Tokyo Extreme Racer versi penuh akan resmi diluncurkan pada tanggal 25 September mendatang. Genki mengumumkan harga penjualan resmi sebesar 6.600 yen atau setara Rp741.000 untuk pasar Jepang dan internasional. Langkah ini sekaligus menjadi momen penting kembali hadirnya game balap legendaris ini setelah sekian lama vakum. Pengembang memberikan keuntungan bagi pemain yang sudah membeli versi akses awal sebelumnya. Pembeli dengan harga Rp3.960 atau setara Rp445.000 akan mendapatkan pembayaran otomatis ke versi penuh tanpa biaya tambahan. Kebijakan ini disambut positif oleh komunitas pemain yang telah mendukung sejak awal peluncuran. Dalam peluncuran resmi nanti, Tokyo Extreme Racer akan menambahkan berbagai fitur baru. Beberapa mobil legendaris seperti Honda dan Lexus dipastikan akan hadir untuk memperkaya pengalaman balap. Tak hanya itu, sebanyak 25 merek suku cadang domestik juga dihadirkan untuk memberikan variasi modifikasi kendaraan. Cerita utama game ini tentang perebutan gelar pembalap tercepat di jalur lingkar dalam Tokyo juga akan sampai pada babak penutup. Pengembang menjelaskan bahwa kisah yang sudah ditunggu pemain sejak versi akses awal akan mendapatkan penyelesaian penuh. Hal ini membuat versi penuhnya menjadi tahap krusial dalam jalan cerita dan pengalaman bermain. Tokyo Extreme Racer sebenarnya sudah melegendaris sejak era konsol pada akhir 1990-an. Setelah 18 tahun vakum, Genki memutuskan untuk membawa kembali game ini ke PC melalui platform Steam. Versi terbaru ini dapat dimainkan pada sistem operasi Windows 10 dan 11 64-bit dengan teknologi modern yang lebih stabil. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Canon resmi meluncurkan kamera terbaru EOS Cinema mereka bernama EOS C50. Kamera ini hadir dengan desain ringkas namun membawa fitur profesional untuk film dan konten digital. Canon resmi meluncurkan kamera terbaru EOS Cinema mereka bernama EOS C50 sebagai kamera sinema yang kompak dan mudah digunakan. Produk ini diarahkan untuk filmmaker independen, YouTuber, dan kreator profesional yang membutuhkan performa handal dalam bodi ringkas. EOS C50 diharapkan menjadi solusi bagi pengguna yang mengutamakan praktis tanpa mengurangi kualitas gambar. Kamera ini dibekali sensor super 35mm dan prosesor Digic DV7 yang mampu menghasilkan gambar tajam dan kaya detail. Kualitas warna yang dihasilkan terlihat natural dan sesuai standar produksi film profesional. Hal ini membuat EOS C50 layak menjadi pilihan utama dalam pengambilan gambar berkualitas tinggi. EOS C50 mendukung perekaman hingga resolusi 4K 10 bit 4:2:2 dengan beragam format profesional. Fitur ini memudahkan proses editing dan memastikan hasil rekaman sesuai standar industri. Tak hanya itu, kamera ini juga dilengkapi teknologi Dual Pixel CMOS AF untuk fokus otomatis yang cepat dan akurat. Keunggulan lain dari EOS C50 adalah kemampuan menangani berbagai kondisi cahaya berkat rentang dinamis yang luas.
Fitur Canon Log 3 dan Wide DR Gamma memudahkan pengguna merekam gambar dengan tampilan sinematis. Hasilnya detail bayangan dan highlight tetap terjaga hingga memberikan kebebasan lebih bagi kreator visual. EOS C50 dibanderol sekitar $3.899 Amerika Serikat atau sekitar 64 juta rupiah. EOS C50 dianggap sebagai pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa seri sinema EOS lainnya. Posisi harga tersebut membuatnya relevan untuk kreator muda, studio independen, dan profesional yang membutuhkan kamera berkualitas tinggi. Canon menjadwalkan kamera ini mulai dipasarkan secara global pada akhir tahun 2025. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Annapurna Interactive resmi umumkan perilisan Lego Voyagers untuk Nintendo Switch 2. Game yang dikembangkan Lightbrick Studio ini siap dirilis pada 15 September mendatang. Annapurna Interactive resmi mengumumkan bahwa Lego Voyagers akan dirilis untuk konsol Nintendo Switch 2. Sebelumnya game ini direncanakan hadir untuk PlayStation 4 dan 5, Xbox Series, Nintendo Switch, serta PC melalui Steam dan Epic Game Store. Game Lego Voyagers dikembangkan oleh Lightbrick Studio. Perilisan resmi dijadwalkan pada 15 September mendatang. Rilis ini menjadi momen penting karena Lego Voyagers akan menjadi salah satu game pertama yang hadir di konsol Nintendo Switch 2. Antusiasme penggemar sudah mulai terlihat mengingat Lego Voyagers menawarkan pengalaman bermain yang berbeda dari game Lego sebelumnya. Lego Voyagers merupakan game petualangan kooperatif dua pemain dengan misi menyelamatkan pesawat luar angkasa yang terbengkalai. Pemain akan berperan sebagai dua sahabat yang melakukan perjalanan melampaui impian terliar dan belajar tentang nilai kebersamaan. Layaknya bermain Lego, sebenarnya pemain dapat bergabung, meloncat, menyusun, dan membangun jalan di dunia blok Lego yang kaya. Berbagai tantangan akan dipecahkan secara kooperatif dan membuktikan bahwa dua bata lebih baik daripada satu. Game Lego Voyagers menekankan kerjasama baik melalui layar yang sama maupun secara daring. Melalui sistem Friends Pass, cukup satu pemain yang memiliki game ini untuk memiliki bermain bersama. Pengalaman diperkaya dengan narasi novel, visual Lego yang indah, serta musik atmosferik yang menghadirkan kehangatan dalam persahabatan. Berbagai sumber IDX Channel. Era digital resmi membuka penjualan perdana Nothing Headphone One di Indonesia. Headphone over-ear pertama dari Nothing ini merupakan hasil kerjasama dengan pabrikan audio premium Kiev. Nothing Headphone 1 resmi dipasarkan era jaya digital di tanah air. Produk ini merupakan hasil kerjasama Nothing dengan pabrikan audio premium KEF. Headphone ini tampil dengan desain transparan ikonik yang menjadi DNA Nothing, mengusung material aluminium dan bantalan telinga memory foam anti minyak. Headphone ini dirancang kokoh serta nyaman digunakan sepanjang hari. Untuk kualitas suara, Nothing Headphone One menggunakan driver 40mm dari KEF, dilengkapi fitur Active Noise Cancellation. Headphone ini sudah mendukung high-res audio, LDAC, dan USB-C lossless. Pengalaman semakin imersif berkat fitur spasial audio dengan head tracking. Kesan futuristik headphone ini semakin kuat berkat sistem navigasi intuitif, kendali volume, media, dan ANC menggunakan navigasi taktil berupa roller, pedal, dan button yang menggantikan kontrol sentuh konvensional. Untuk daya tahan, Nothing Headphone One mampu menggunakan hingga 35 jam dalam sekali pengisian data. Berkat fitur fast charging, pengisian 5 menit bisa memberikan durasi penggunaan hingga 2,4 jam. Saat ini Nothing Headphone One dijual dengan harga Rp4.199.000 dengan pilihan warna hitam dan putih. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX for Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.